Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Sebelum kita akan mulai ibadah pada siang hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, mohon perlindungan Tuhan pada ibadah pada siang hari ini. Segala puji, hormat, juga syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap banyak terima kasih untuk penyertaan kebaikan Tuhan atas setiap kami. Pada siang hari ini kami kembali sama-sama berkumpul Tuhan untuk merasakan lawatan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Living God Ministry selalu ada dalam perkenanan Tuhan, menghadirkan banyak jiwa-jiwa yang memang membutuhkan dan merasakan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mungkin datang dengan berbagai macam pergumulan hidup Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pada saat kami datang, tidak akan sama lagi pada saat kami pulang Tuhan. Akan ada berkat-berkat yang tercurah atas setiap kami. Roh Kudus, hadir di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami, supaya mata dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang hadir Tuhan, boleh merasakan berkat sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pada siang hari ya Tuhan, biar ibadah kami siang hari ini boleh menjadi hidup yang harum untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan, kami mengucap syukur untuk Indonesia, biar Indonesia boleh menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia perlindungan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap beribadah pada siang hari ini sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh sama-sama tangan di dada. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Datang kepada-Mu Tuhan. Ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi boleh katakan angkat pujianmu, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu
Seberapapun kami yang ada pada siang hari Tuhan, kami yakin Tuhan, kami mau bersorak-sorai di atas kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap bersuka cita pada siang hari sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan dunia Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan di atas. Hey, hey. Harinya Tuhan, mari kita
persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kembali mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kalau boleh sebentar Tuhan, kami mau duduk diam untuk fokus hanya kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jadi karena kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bukan hanya sebagai mendengar, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memberitakan kebenaran-kebenaran firman dimanapun kami berada ya Tuhan. Hati hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan ya Tuhan, biarlah apapun yang keluar dari kota itu adalah berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terus bisa menyenangkan hati-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai alas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Berkemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai alas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
Firman Tuhan tidak akan pernah hilang di depan kami. Bapa, pimpin kami dengan firman Tuhan, sehingga tema ikutlah aku mengikuti Yesus bagian ketiga Tuhan. Kami boleh dengar, kami belajar sama-sama Tuhan. Kami percaya ada perspektif berbeda hari ini. Hamba-Mu Mas Tio telah Rapi. Kami percaya Tuhan ada pesan Tuhan kau sampaikan. Kami semua diberkati. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya. Kita 12 jam lagi Indonesia berulang tahun ke-81. Bapak Ibu dengarkan pidatonya Pak Prabowo hari Jumat kemarin. Banyak pencapaian-pencapaian yang ada ya. Nah, sekarang kita belajar ya. Waktu-waktu terus berjalan, Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah menjalani 228 hari di tahun 2026 ya. Kita masuk 137 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2026. Masih panjang. Tapi apa yang bisa kita perbuat ya? Apakah saya masih mengikut Yesus? Ya, temanya apakah saya masih mengikut Yesus? Jadi tema ketiga, Bapak Ibu, dari tema-tema yang lalu. Kalau minggu lalu kita mendengar khotbah dari
Pastor Lucky, wah, Tuhan membawa para nelayan itu ya, marilah ikutlah aku menjadi penjala manusia. Ya Bapak Ibu ya, berarti kita ribuan tahun yang lalu ya, 2000 tahun yang lalu pesan-pesan itu sampai pada kita sebagai umatnya. Bagaimana kita harus setia untuk mengikut Yesus ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, amin. Nah, kalau kita lihat, kita refleksikan tentang Petrus ya. Di ayat tadi disebutkan yang pertama tadi dari Matius ya. Matius 26 ayat 58 ya. Kita baca Bapak Ibu ya. Oke. Dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi ngumpet-ngumpet gitu ya, ngumpet-ngumpet tentang peristiwa penangkapan Yesus. Bapak Ibu, ya peristiwa ini yang terjadi di masa lampau seperti itu ya, itu mungkin sampai juga gitu ya ke orang-orang Kristen zaman sekarang gitu ya, kadang malu untuk mengakui kekristenannya, ngumpet-ngumpet gitu. Kamu orang Kristen? Ya saya percaya Tuhan gitu ya, tapi dia tidak mau mengakui Kristus seperti gitu. Bapak Ibu, ada hal yang kadang kita juga merasa bahwa ada orang-orang yang dekat dengan aktivitas gereja tetapi jauh dari Kristus. Saya ilustrasikan gambar ini ya. Jadi orang itu memberi kebaikan sama orang tapi dia ingin fokus dia yang dapat penghargaan gitu ya. Nah, itu pencitraan ya, benar. Tuhan ingin kita punya hati yang tulus dalam mengasihi Tuhan ya. Next, kalau kita lihat Petrus ya, dia Petrus pernah mengikuti Yesus dari jauh, dan Petrus mengikuti dia dari jauh ya. Ini gambaran bahwa keadaan yang sangat serius. Bagaimana mengikut dari jauh berarti masih ingin disebut pengikut Yesus, tapi tidak terlalu dekat dengan salibnya. Artinya dia mengikut Yesus tapi ya menjadi orang-orang yang menerima Yesus tapi tidak menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia tidak mau menanggung salib itu ya, memikul salib. Soalnya memikul salib seperti apa gitu ya. Tuhan katakan bahwa kita harus mengabarkan kabar suka itu, sukacita itu ke setiap orang, ke berbagai banyak orang, berbagai banyak generasi ya Bapak Ibu. Saya mungkin kalau dilihat kita ada generasi ya, ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Alpha ya. Nah, Fani itu termasuk generasi Alpha ya. Nah, Bapak Ibu mungkin jauh jaraknya dengan saya bisa disebut generasi baby boomer. Kenapa baby boomer? Baby boomer pada saat itu ada ledakan tingkat kelahiran di seluruh dunia ya. Nah, makanya disebut baby boomer gitu ya. Tapi jauh banget jaraknya dengan generasi Alpha itu tadi. Tapi Tuhan tidak mau perkara itu bahwa setiap orang harus dan wajib untuk memberitakan kabar sukacita itu ya. Saya belajar dari Pani itu, dia mengabarkan Injil dengan teman-temannya. Ayo, kalau kita makan kita berdoa dulu dalam nama Yesus. Terus kemudian waktu itu dia pulang sekolah diajak teman-temannya gitu ya. Ada orang yang beda kayak dia nyanyi lagu-lagu sekolah minggu seperti gitu ya. Nyanyi bertiga, teman-teman yang lain paling dengar. Nah yang satu cuma diem aja gitu. Tapi itulah ya. Dia boleh menabur akan nama Yesus, menabur penginjilan itu mungkin dengan cara-cara yang sederhana seperti itu ya. Bagaimana meyakinkan kita sebagai pengikut Kristus untuk ikut dia ya. Terus kemudian
Apa tanda bahwa saya mengikut Yesus ya? Ya, mari kita melakukan pemeriksaan secara rohani ya, Bapak Ibu. Satu, apakah saya masih mencintai firman Tuhan? Ya, di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Oke. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti kita akan berjalan pada satu hal yang gelap ya. Lalu Allah memberikan kekuatan hidup kita itu dengan pelita, dengan terang itu ya. Karena saat terang itu datang, kegelapan akan hilang ya. Orang yang mengikut Yesus akan rindu untuk mendengar suaranya melalui firman, Bapak Ibu ya. Kita next di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya Bapak Ibu ya. Satu hal Bapak Ibu, mungkin orang selama ini pegang apa yang namanya gadget ya. Mungkin udah jarang orang baca buku atau apa. Tapi Tuhan inginkan bahwa kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan ya. Di internet itu ada namanya Badeno ya. Jadi tidak ada alasan orang untuk tidak baca Alkitab atau firman Tuhan ya. Badeno, baca, dengar, nonton. Jadi Bapak Ibu bisa aplikasi situ ya. Bapak Ibu bisa baca firman Tuhan kalau pengen baca, atau cuma dengar aja, atau melihat peristiwa, rangkaian peristiwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Bapak Ibu bisa nonton gitu. Jadi nggak ada alasan untuk Bapak Ibu saya nggak sempat baca Alkitab. Dimanapun Bapak Ibu bisa terus merenungkan firman Tuhan ya. Nah ini ada satu caranya dari Sabda ya. Dia membuat aplikasi ini. Nah Bapak Ibu boleh silakan pelajari ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak baca firman Tuhan. Nah Ibu, next. Dan apakah saya masih memiliki kerinduan untuk berdoa ya? Dalam Yeremia 29 ayat 12 dikatakan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin ya. Yakin Bapak Ibu bahwa Allah ada di sekitar kita. Allah mendengar apa keluhan kita. Allah mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Terus berdoa. Amin. Kalau orang katakan pray until something happen, ya. Push. Pray until something happen. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi, ya Bapak Ibu ya. Jadi, doa bukan sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi tidak selalu kita berdoa tuh minta Tuhan, saya mau sekolah yang baik Tuhan, saya mau minta rezeki supaya saya bisa sekolah. Tidak seperti itu, tapi kita mau mengungkapkan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku ingin hidupku dalam rencanamu. Aku ingin bahwa Engkau memimpin hidupku. Jalan masa depanku ada di tanganmu. Bila aku menurut mengikut rencanamu. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Jadi doa bukan sekedar meminta, tapi hubungan kita. Bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Gimana ya? Kalau seorang bapak itu disenangkan hatinya sama Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu bagi kehidupan kita. Amin ya. Next. Apakah hidup saya semakin menyerupai Kristus? Apakah hidup saya semakin menyerupai Kristus? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 disebutkan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan
yang adalah roh. Maka kalau kita berdoa dengan roh, dengan segala kehidupan kita. Maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin Bapak Ibu ya. Karena berbicara tentang kita yang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jika pertolongan kita menjadikan Kristen tetapi karakter kita tidak berubah, kita perlu berhenti dan bertanya, Tuhan, apakah saya benar-benar sedang mengikuti Kristus atau mengikuti kehidupan yang lainnya? Apakah saya masih mengasihi jiwa-jiwa ya? Di Lukas 19 ayat 10 kita baca. Di Roma 10 ayat 14 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Oke? Makanya ini tugas dari Tuhan, kewajiban kita adalah kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita memberitakan kabar sukacita buat saudara-saudara kita yang belum mendengar. Mungkin dia berkeyakinan yang lain, dia masih setengah-setengah, masih panas-panas ingin mengikut Tuhan gitu ya. Karena apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, pengalaman saya bahwa saya dulu nggak bisa ya namanya nginjilin orang ya. Tapi waktu itu kakak-kakak pembimbing saya itu ya dulu menggiring saya tuh waktu itu ke kebun binatang ya. Pas lagi liburan kebun binatang, ayo situ. Kamu udah belajar tentang firman Tuhan ya. Kamu belajar untuk menginjili orang. Kamu belajar untuk membawa orang untuk menerima pada Kristus. Nah nanti terserah orang itu apakah dia mau menerima Yesus ataupun tidak. Tapi yang pasti bahwa engkau sudah memberitakan firman Tuhan. Waktu itu sukacita juga ya. Kita semangat berapi-api. Masih usia-usia remaja waktu itu kita menginjili orang. Saya pernah waktu itu menginjili orang, dia agak mengerti maksudnya apa gitu. Ini kristenisasi atau apa gitu ya. Tapi di situ saya bilang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Dan melalui kuasa Tuhan Yesus ya. Saya beritakan, ya mungkin dia agak ragu-ragu yang belakangan saya tahu anak ini anak pimpinan agama di agama lain ya. Nah, tapi yang jelas saya udah menabur gitu ya. Kita ngumpulin anak-anak dulu zaman SMP gitu ya, SMA, mengumpulkan anak-anak itu susah gitu ya. Apalagi namanya anak remaja tuh senangnya bermain gitu untuk hal rohani kabur kan. Tapi kita akhirnya bawa berapa orang, mungkin 3-4 orang gitu ya. Terus gitu. Yang jelas bahwa mereka harus merasakan benar-benar sungguh kehadiran Yesus dalam hidup dia. Ada banyak permasalahan mungkin ya di keluarganya tidak utuh atau ayahnya pergi meninggalkan keluarganya. Itu permasalahan itu banyak ya, terutama di anak-anak pelajar pada saat itu ya. Apa tuh ya? Atau ya berbanyak kan, terutama masalah ekonomi. Banyak karena masalah ekonomi, mereka akhirnya ditelantarkan, mereka tinggal sama neneknya dan sebagainya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua, ya. Karena itu saat mereka bersekutu, mereka merasakan bahwa kami merangkul mereka, kita belajar untuk mengenal kasih Tuhan dan kita menabur firman Tuhan, menabur kebaikan, menabur apa yang kita sudah dapatkan ya. Dari itu banyak orang-orang, teman-teman adik-adik kelas kita yang akhirnya sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan gitu ya, bagi tempat. Saya juga punya teman dulu, dia
jago karate ya. Itu saya juga ikut karate waktu itu, tapi saya nggak lanjut. Dia lanjut sampai ban hitam sampai dan 2 gitu ya. Nah pada saat itu ada KKR. Waktu itu ada KKR, suatu itu KKR ya. Yang nggak salah Bapak dia itu juga atau siapa ya, saya lupa waktu itu. Wah mereka didoakan. Siapa yang mau menyerahkan diri sama Tuhan berdiri didoakan. Begitu didoakan manifestasi dia keluar semua ilmu bela dirinya gitu ya, kekerasannya gitu. Akhirnya ditumpangi tangan sampai dahinya lemas doa gitu. Nah dari situ dia merasakan bahwa Yesus itu mendatangi dia hadir saat itu. Dan Tuhan pelihara dalam iman kehidupan dia. Saat ini dia menjadi pelayan Tuhan di daerah suku Baduy, Bapak Ibu ya, sahabat saya ini. Dan saya juga, wah dia masih melayani Tuhan sekarang. Ya amin, kita sama-sama ya. Saya kontak beliau ya, kita berdoa terus, kita jangkau Indonesia ya, supaya Tuhan jaga ya, Tuhan bawa Indonesia punya hal yang mau Tuhan berbuat dalam setiap kehidupan kita ya. Next, Yesus itu mencari dan menyelamatkan ya. Yesus datang tuh mencari dan menyelamatkan. Kalau orang tuh punya hati dengan Yesus ya, dia akan mengikuti Yesus dan hati kita juga akan menjadi akan memiliki hati bagi orang-orang yang terhilang. Ya Bapak Ibu ya. Saya dibina sama teman-teman kata-kata pembimbing dulu seperti itu ya. Akhirnya ya kita masuk dalam roh yang sama untuk terus menjangkau teman-teman yang lain ya. Lalu apakah saya juga taat akan firman Tuhan ya? Apakah saya taat ketika firman Tuhan bertentangan dengan keinginan saya? Ya masa zaman muda dulu mungkin keinginannya orang ingin sekolah yang bagus gitu ya. Kalau kita pegang melayani orang, nanti waktu saya gimana gitu, masa depan seperti apa? Tuhan mau buat kita tuh semakin kuat ya, semakin solid kalau kita berkumpul dengan orang seiman. Kita saling berdoa, saling mendoakan, saling memberi motivasi, semangat seperti itu ya. Bapak Ibu, peristiwa di Padang Gurun saat Yesus berkhotbah di depan 5.000 orang, ada seorang anak ini nggak ada makanan, gimana kasih makan buat mereka? Lalu ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan, ya, membawa 5 roti goreng lalu serahkan pada Tuhan Yesus. Saat Tuhan menerima, dia mengadah, dia angkat makanan 5 roti 2 ikan itu, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi, 5.000 orang bisa makan ya. Bapak Ibu, ini kehidupan kita ya. Kita mau hidup kita ini mungkin cuma 5 roti 2 ikan yang ada sama kita, dari kita siapa. Tapi kita mau, Tuhan ini 5 roti 2 ikan ini aku berikan padamu Tuhan, biar Engkau yang berkehendak atas itu semua. Dan Tuhan melakukan mukjizatnya. Oke ya. Nah Bapak Ibu, ini ada satu cerita, ada satu pujian. I have decided to follow Jesus. Ya. Jadi ini ada satu kisah bagaimana sejarah tercipta lagu ini ya. Ada seorang keluarga di India ya. Itu ada di daerah Assam, India. Itu sekitar tahun 1800-an, 1859 ya. Lalu keluarga ini baru pertama mendengarkan Injil dari misionaris orang dari Inggris waktu itu ya. Mereka diinjili, satu keluarga ini bertobat. Mereka benar-benar mendapat mendapat hidayah ya, ketemu sama Tuhan benar. Itu punya iman yang merubah budaya mereka. Nah, suatu ketika kepala sukunya datang ya. Lalu orang ini namanya Noseng ya. Namanya Noseng. Lalu dia ancam, kalau kamu tetap mengikut Yesus, maka keluarga kamu
aku binasakan ya. Di situ disiapkan pemanah-pemanah ya. Lalu lahirlah kata-kata ini ya. Saya ikut Yesus apapun terjadi ya. Lalu panah itu dilepaskan ke anaknya ya. Dia lihat sendiri kematian itu begitu tragis ya. Gitu. Kemudian istrinya, dia tetap mengatakan itu ya. Lalu dari situ keluarga itu menjadi martir ya. Keluarga Novak ini menjadi martir dari suku Garo ini ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka bisa terheran-heran. Kenapa orang ini begitu kekeh ya, begitu kuat untuk memegang firman-Nya, memegang keyakinannya pada hal yang baru gitu ya. Dari situ akhirnya ada seorang misionaris juga dari India itu namanya Sandu Sundar Singh ya. Dia ambil itu menjadi himne ya. Katakan di sini kan, yang bahasa Inggrisnya tadi mana? I have decided to follow Jesus, not turning back. Aku nggak akan kembali ya. Saya masih terima Yesus, aku tidak kembali, not turning back. Lalu kemudian pernyataan berikutnya tuh I may wonder, I still will follow, not turning back, not turning back. Itu saat istrinya dibinasakan seperti itu, ya. Itu akhirnya liriknya itu dibikin himne sama misionaris Sandu Sundar Singh ya. Sampai akhirnya disempurnakan kembali oleh William Reynolds ya. Dia seorang komposer besar. Dia dibikin liriknya, karena itu lagunya sebenarnya dari suku India ya. Di India itu ada lagu folk ya, lagu suku mereka gitu. Diolah sedemikian rupa dan kemudian itu menjadi kesaksian yang indah ya. Di KKR-nya Billy Graham itu pergi kemana-mana ke seluruh dunia menyanyikan lagu itu ya. Aku mengikuti Yesus dan tidak kembali, tidak pernah untuk berbalik untuk meninggalkan Yesus ya. Oke, firman Tuhan kan di sini lagu itu katakan mengikuti Yesus keputusanku, tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan kembali. Meskipun aku mungkin tersesat, aku tetap akan mengikuti. Tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan kembali. Di belakangku, salib di depanku. Dunia di belakangku, salib di depanku. Tidak ada jalan kembali dan tidak jalan kembali. Meskipun tak seorang pun menyertai aku tetap mengikut. Tidak ada jalan kembali dan tidak ada jalan kembali. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, banyak pengubahan lagu itu ya, ribuan orang bisa mengikut Yesus ya, mulai pujian cukup sederhana seperti itu. Tapi apa ya Bapak Ibu, di baliknya itu ada martir yang harus mati ya. Ada martir yang harus binasa. Lagu itu tercipta Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa hal yang indah di depan itu kadang di belakang ada sesuatu yang harus membutuhkan pengorbanan ya. Pujian itu ada Bapak Ibu ya. Adakah itu Bapak Ibu bahwa kerelaan untuk membayar harga dari seorang pemimpin rohani yang sejati tidak pernah diukur dari fasilitas yang kita nikmati atau penghormatan yang kita raih dari manusia. Ukuran sejati seorang pemimpin Kristen terletak pada kedalaman kehidupan doa, kerelaan untuk menderita demi kebenaran, dan kesetiaan mutlak dalam mengorbankan kenyamanan diri demi memuridkan orang lain. Oke? Jadi kehidupan doa dan kehidupan yang kerelaan kita untuk menderita demi kebenaran. Bapak Ibu ya. Maka itu inilah
salah satu ujian terbesar seorang murid. Ketaatan menunjukkan siapa yang benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apakah masa depan kita? Apakah karir kita? Apakah keuangan kita? Apakah rekening kita di bank? Atau kita hanya berserah pada Tuhan? Tuhan, bentuklah aku sesuai kehendak-Mu, dan aku mau jadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. 5 roti, 2 ikan yang ada dalam hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan mujizat yang luar biasa. Ada banyak orang akan terima berkat. 5.000 orang Tuhan berkati. Kalau kita mau serahkan 5 roti, 2 ikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Tuhan berikan kekuatan. Kita berdoa buat negara ini yang sedang mengalami juga gempa bumi. Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kita untuk senantiasa bersama berdoa. Indonesia merdeka, 81 tahun Indonesia merdeka. Biar kita sebagai orang-orang percaya juga bisa memerdekakan orang-orang lain untuk mengenal, untuk lebih lagi mencintai Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita tutup silakan. Berdoa. Pak, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang cukup singkat ini ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami sudah menapaki 228 hari Tuhan. Untuk kami boleh menapaki tahun ini, tinggal 137 hari lagi Tuhan. Kami terus berjalan melangkah. Pimpin kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak hal peristiwa-peristiwa Tuhan yang terjadi ke depan, tapi percaya bahwa Engkau menuntun kami. Kami menjadi saksi-Mu. Kami belajar untuk mendengar firman-Mu. Kami belajar untuk berdoa Tuhan. Bagaimana kami taat dalam setiap doa-doa kami Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa atas bangsa ini. Bagi bangsa ini Tuhan, terima kasih Bapak. Nah kami juga Tuhan memerayakan Engkau Tuhan. Kami mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Kami ingin merasakan bahwa tubuh kami bersatu dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami, ini jiwa kami, ini roh kami. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Kami bersatu dengan Tuhan dalam kasih anugerah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan keselamatan. Kami percaya oleh bilur Yesus, semua sakit, penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh sudah Engkau tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali baru serupa seperti gambaran Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, anak-anak dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat anggur ini. Mari kita ucapkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami bisa memandang kemuliaan-Mu Tuhan, telinga kami bisa peka untuk mendengar suara panggilan-Mu. Mulut lidah kami diberi kuasa, apa yang kami doakan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengabulkan Tuhan. Tangan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan kami dimampukan Tuhan untuk berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah, tangan bumi yang bijak akan diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk, sakit penyakit, kelemahan tubuh sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman darah Yesus menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali serupa seperti gambar Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mulai. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersatu dengan tubuh-Mu, kami bersatu dengan darah-Mu Tuhan, ada perjanjian yang baru. Kami dibeli dengan darah yang mahal Tuhan. Kami dipilih Tuhan jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengikut Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami, masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Dan mengatur, Kau yang memimpin kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk makam yang ajaib kami Tuhan yang maha murah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang muda Tuhan mengasihi Engkau. Tempat ini dipenuhi Tuhan dengan orang-orang yang mencari Engkau Tuhan. Orang-orang yang mau menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan yang ada pada kami Tuhan. Syabas Tuhan, kami nyamakan suatu pesta Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, merayakan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
Ya, terima kasih Mas Tio telah menyampaikan hari ini. Bapak Ibu, informasi saldo plasma khusus minggu lalu akan 300.000. Ya, seperti kita kesepakatan sebelumnya. Kalau sudah sesuai dengan total yang kita dapat, kita berhenti. Ya, mohon maaf, sekali lagi, karena saya kalau menunjukkan persembahan kayak nggak sesuai hati saya. Mohon maaf kalau beberapa minggu suka dua persembahan. Karena dari ini kita kumpulkan untuk persiapan 6 September, Bapak Ibu. Ya, sudah sepakatan bersama. Minggu depan kita melayani oleh pasar Deborah Goenda. Harus seminggu ini, tapi beliau bilang boleh minggu keempat pasar, boleh dengan senang hati. Ya, Bapak Ibu, kita mau diberkati Tuhan lebih lagi. Jadi Bapak Ibu doakan terus. Tadi malam, kemarin pagi, NTT ya 7,7. Lalu sorenya Simalungun 6,8. Tadi malam jam 12 malam terus di Palu 6,0. Bapak Ibu ya. Bahkan dampaknya itu besar karena dari Momere ini gelombang tsunami sampai ke Salaya. Salaya itu Sulawesi Selatan, ya, itu gelombang tinggi sekali. Jadi kita tuh berbarengan. Kita nggak tahu ke depan bagaimana, tapi berharap Indonesia senantiasa menerima Tuhan. Ya. Kalau kan kita lihat di beberapa layanan, Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan, orang benar, oh saya dimasuki oleh Roh Mikael dan sebagainya. Kesaksian. Kalau banyak orang mungkin kok udah kece kali ya. Tapi bagi saya ini lagi itu seperti nubuatan Nabi Yoel bahwa akhir zaman akan banyak taruna-taruna muda berdumbuan. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi semua tanda sudah ada. Tapi intinya kita nggak usah takut. Kenapa? Karena orang dalam Tuhan, kita pada mulai 6:6 yang ada minyak anggur tidak akan rusak. Saya ingin Bapak Ibu fokusnya pada Yesusnya, bukan pada masalahnya. Setuju ya? Fokusnya pada Tuhan Yesus, bagaimana hidup sekarang sama Tuhan, bukan bagaimana kalau Tuhan kan bagaimana. Itu jaminan sudah ada sama kita. Kita sama-sama terangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, kita doakan terus supaya Indonesia aman, sejahtera. Kita doa sahabat hari Bapak Ibu. Terima kasih. Dari Tuhan, kami berdoa sepakat Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, esok hari Indonesia 81 tahun. Kami berdoa sungguh Tuhan, dari malam, dari mulai pagi sampai dari malam Tuhan. Gempa susulan baik sekali Tuhan, baik di Momere NTT Tuhan, baik di Simalungun Tuhan, baik juga di kota Palu Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan Yesus, dari Indonesia Tuhan jaga. Tidak ada lagi gempa yang besar ke depan Tuhan Yesus. Indonesia setiap daerah terlambat Tuhan, bagi NTT, Simalungun, dan juga di Palu Tuhan tolong. Setiap korban jiwa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Setiap korban yang menerima bantuan Tuhan tolong supaya mereka pun boleh tepat guna Tuhan. Mereka boleh semua yang menerima bantuan dari negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan. Kami digerakkan Tuhan supaya Indonesia bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Tidak fokus kepada pencapaian yang bagi kami Tuhan yang kurang tepat Tuhan Yesus. Karena banyak orang Indonesia yang belum dapat dilayani dengan baik Tuhan. Tuhan tolong Indonesia. Berdoa Pak Prabowo, Tuhan Mas Gibran, Tuhan berkati urapi dengan roh tangan Tuhan bagi mereka Tuhan. Mereka boleh bergerak, berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan. Tidak ada hidden gem, hidden agenda di mereka semua Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia tidak pahit, tidak bangkrut Tuhan. Indonesia aman sejahtera. Kami mendengar Tuhan beberapa waktu lalu akan ada terjadi kerusuhan Tuhan. Tapi kami percaya Indonesia tidak mengalami kerusuhan. Indonesia aman sejahtera. Indonesia dalam hati Tuhan. Tuhan, kota Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, setiap kota penunjang Jakarta Tuhan berkati urapi Tuhan. Jaga mereka semua. Kami percaya perekonomian boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami semua boleh makan, pakai apa yang kami pakai Tuhan, semua Tuhan siapkan. Kami tidak pernah takut apapun juga. Kami percaya Tuhan. Janjimu 5 roti, 2 ekor ikan, tempat Tuhan ubah berbakul-bakul berlimpah. Ini hari Tuhan. Kami tidak resesi. Kami diberkati Tuhan. Persiapan Tuhan 6 September Tuhan. Dengan gereja kami dimandirikan. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Dengan tim yang diturun ke tempat ini Tuhan. Boleh menjadi berkat untuk gerejamu Tuhan. Teman-teman yang kita bisa menjadi pendeta-pendeta mulai Tuhan urapi luar biasa. Mereka boleh siapkan hati mereka untuk Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi perkakas dalam rumah Tuhan. Berdoa Tuhan, setiap umatmu yang sudah tetap bersama Tuhan. Boleh Tuhan selalu kembali tanggal 6 September Tuhan. Berbondong-bondong mereka hadir di tempat ini Tuhan. Boleh menjadi berkat saksi buat Living Up, boleh menjadi gereja yang mandiri, gereja yang berkata. Kami berdoa sungguh Tuhan. Biarkan
Pak Yosef keluarga Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus, Pak Yosef bisa sempurna Tuhan. Lebih bijaksana, lebih berwibawa dan karisya Tuhan. Tuhan, Dr. Fini bersyukur Tuhan telah Kau berikan sempurna kedua mereka. Bersyukur prakteknya telah Tuhan tambahkan kembali. Bersyukur ada berkat Tuhan bagi Dr. Fini Tuhan. Berdoa Tuhan, semakin hari semakin indah dalam tangan Tuhan. Berdoa ada kami juga Tuhan, yang kemarin ulang tahun Tuhan. Bapa, di usia bagi Tuhan kami bersungguh saat ini di kota Kediri, kota Blitar hari Tuhan. Dengan judo diurapi di laki-lakinya Tuhan, menjaga kekudusan untuk Tuhan. Bapak, masalah judo karirnya dalam tangan Tuhan. Untuk ada kami Yuki Tuhan urapi luar biasa Tuhan. Usaha yang Tuhan pakai luar biasa, berkat Tuhan Yesus tinggal bulan ini Tuhan, esok hari 18 Agustus Tuhan. Dia akan mulai kembali berkuliah S2. Tuhan tolong, setiap apa yang dia rindukan Tuhan cukupkan. Tuhan penuhi visi misi Tuhan genapi di kehidupan hidup dia. Berdoa untuk Mastio diberkat Tuhan, pelayan semakin tajam untuk jiwa-jiwa. Berdoa Tuhan sehat sempurna, matanya pun diberkat Tuhan, pelayan itu pakai luar biasa lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Ada kami di dokter ini pakai luar biasa Tuhan, September mulai kuliah S2 Tuhan. Berdoa setiap kebutuhannya sampai nanti lulus S2 Tuhan. Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Juga Stefan Tuhan pakai luar biasa. Bahkan pandai teras tidak boleh lupa Tuhan. Menjadi saksi Tuhan kemana dia melangkah buat Zion. Mary Tuhan. Berkat juga bersama pakar Tuhan ada Ecol, Bio, Nomi Hukum diberkat Tuhan Yesus. Keluarga ini benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Bersungguh Tuhan, makan minum mereka, pakai mereka tidak pernah kurang juga. Dicukupkan dilimpah dalam nama Yesus. Elia diberkat Tuhan dalam pekerjaan pelayan Tuhan. Ai dan Dina Tuhan kemarin usia pernikahan mereka bertambah Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Mereka boleh semakin hari semakin indah rencanamu bagi mereka berdua. Aisyah harus berkat Tuhan Yesus saat sempurna, semakin tajam untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Juga Hendra, Tuhan jamaah Tuhan, agar dia bertobat sungguh ikut Tuhan, sehingga dia boleh milik hati untuk Tuhan. Berdoa untuk Ibu Eci, bertobat sungguh Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Teda Tiffany, berkat Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Selvi Tuhan dalam pemulihan kesehatan Tuhan saat ini kota Manado Tuhan berkati, sehingga juga besar ingatan diberkati Tuhan Yesus. Berdoa untuk baby Tuhan yang kemarin mulai kuliah S3 Tuhan, doktor manajemen Tuhan. Tuhan pakai luar biasa, sehingga pekerjaan pelayan pun luar biasa pakai Tuhan bersama dengan Juve, Tama dan juga Tuhan berkat Tuhan juga Bu Neta Tuhan. Berkat juga Tuhan, saudara kami Pak Abraham yang setelah pemulihan Surya Tuhan. Terus Tuhan pakai luar biasa, sehingga dia boleh melekat sama Tuhan. Pekerjaannya, bisnisnya, besar perusahaan Tuhan pakai luar biasa Tuhan. Sehingga dia boleh cara Tuhan untuk memenangkan kota Solo dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dengan tempat ini penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, berkat istriku Tuhan, yang sedang menjadi pekerjaan baru Tuhan Yesus. Biarpun yang lalu boleh dia bekerja Tuhan, tapi Tuhan izinkan dia tidak bekerja. Saya percaya ada rencana Tuhan ini. Dengan setiap perusahaan-perusahaan sudah mendengar video Tuhan, boleh Tuhan pilihkan yang terbaik. Dengan perusahaan terbaik, gaji terbaik, dan posisi terbaik kepada Tuhan. Karena bersungguh Agustus kembali bekerja. Berkat hamba-Mu Tuhan, saya sempurna, diberkati luar biasa. Dengan setiap apa yang kurindukan, Tuhan genapi bagi gereja. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri dalam Tuhan siang hari ini. Mari buka hati mudah Tuhan. Mari angkat kedua tangan mudah Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa di sorga siang ini. Ulang dan terima berkat dalam Abraham, Alisa, Allah Yakub. Cinta manis serta Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan manis yang itu yang erat yang masalah Roh Kudus menjadikan kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor, bahkan apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai sang ini sampai merata Tuhan menjemput. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Kamu